Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman? Baru saja selesai saya mengikuti upacara HUT Damkar atau HUT kebakaran, pemadam kebakaran yang ke-103 tingkat nasional secara virtual. Ya, saya masih memakai seragam kebakaran. Ya. Saya juga akan didampingi oleh teman-teman dari Dinas Kebakaran karena ada hal yang menarik yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Apa itu? Ternyata walaupun namanya Dinas Damkar dan Penyelamatan, tetapi tugas mereka bukan hanya untuk memadamkan api karena terjadinya bencana kebakaran. Tetapi banyak hal yang di luar tugas atau fungsinya, ternyata masyarakat meminta bantuan dari petugas damkar ini. Dari mulai yang cincinnya tidak bisa dibuka, ada cincin dipakai ternyata orangnya sudah menjadi gemuk gitu ya. Nah ini kemudian tidak bisa dilepas. Mereka meminta bantuan. Ada ular yang masuk, ular yang berbisa yang masuk ke rumahnya itu juga kemudian meminta bantuan dari petugas damkar. Atau binatang buas yang lainnya gitu ya. Ada yang kecemplung ke sumur juga itu juga menjadi bagian. Kemudian banyak kejadian di luar bencana kebakaran yang kemudian masyarakat juga meminta bantuan dari petugas damkar. Saya akan mengajak teman-teman untuk kemudian mengenal seperti apa sih petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Purwakarta. Ya, sangat bangga saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman petugas damkar Kabupaten Purwakarta. Saking semangatnya sampai lupa saya menyapa. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi, sudah lama ya saya tidak menyapa teman-teman di vlog, tapi hari ini saya menyapa gitu ya, karena ingin mengajak teman-teman untuk mengenal petugas pemadam kebakaran dalam rangka HUT pemadam kebakaran yang ke-103. Hari ini saya didampingi oleh Pak Kadis Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta. Selamat, tahun ini Dinas Damkar sudah mandiri sebagai kelembagaan. Itu akan menjadi motivasi modal besar bagi teman-teman pemadam kebakaran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nanti kita akan diajak oleh Pak Kadis Damkar untuk mengenal berbagai macam atribut, berbagai macam pakaian yang ternyata jumlahnya ada 9. Nah, pakaian yang begitu banyak ini fungsinya untuk apa saja? Ya. Kemudian seperti apa sih masyarakat ketika membutuhkan petugas pemadam kebakaran ketika terjadi bencana kebakaran di lingkungan rumahnya? Ini harus teman-teman pahami dan kemudian supaya tidak menjadi salah ya. Terima kasih. Ini khas pakaian pemadam kebakaran, ada 9 jenis. Yang saya pakai adalah pakaian PDU, pakaian dinas upacara, yang dipakai hanya untuk hari-hari besar, hari besar nasional. Saya lanjutkan ke ini adalah pakaian PDL, pakaian dinas lengkap pemadam kebakaran di lapangan. Dan ini adalah pakaian dinas harian pemadam kebakaran. Selanjutnya, ini adalah dinas fire jacket. Fire jacket ini adalah kalau di lapangan terjadi kebakaran, pakaian ini akan dipakai di lapangan. Selanjutnya, ini adalah pakaian rescue. Pakaian rescue ini yaitu kalau ada penanggulangan bencana, penyelamatan dari kejadian-kejadian bencana alam dan orang yang tenggelam dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah pakaian untuk sarang tawon. Jadi untuk pemusnahan sarang tawon dipakai kalau terjadi ada kejadian sarang tawon. Selanjutnya ini adalah pakaian hazmat. Pakaian ini untuk COVID, penanganan COVID, evakuasi, penanganan COVID-19. Selanjutnya ini adalah pakaian dinas korsik untuk korps musik pemadam kebakaran. Selanjutnya ini adalah pakaian siaga.
pakaian siaga pemadam kebakaran sehari-hari sebelum terjadi di lapangan. Biasanya santainya di pakaian siaga. Oke, terima kasih. 9 pakaian kebakaran. Tahun ini dalam rangka HUT yang ke-103 juga ternyata nasional kemudian meluncing yaitu relawan kebakaran atau REKAR. Di Purwakarta, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, sudah terbentuk 183 orang se-Kabupaten Purwakarta. Jumlah ini dirasa belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, silakan kepada warga masyarakat Kabupaten Purwakarta yang badannya sehat, punya kemampuan gitu ya, punya niatan, punya komitmen dalam rangka penyelamatan, silakan gabung menjadi relawan kebakaran Kabupaten Purwakarta. Pak Kadis, nah ini Pak Kadis kita, cerita seperti apa selama ini, perjalanan pemadam kebakaran dan kemudian seperti apa juga menghadapi tuntutan masyarakat. Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, sahabat Ambu yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini suatu kebanggaan bagi kami, teman-teman pemadam kebakaran. Di belakang kami ini adalah teman-teman pemadam kebakaran dan penyelamatan, karena hari ini kami sedang berulang tahun ke-103, di mana pemadam kebakaran di Indonesia sudah 103 tahun, dan di Purwakarta dimulai sejak tahun 2002. Hari ini pemadam kebakaran mandiri. Kalau tadi Abu Anu menyatakan bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya masalah penanganan kebakaran saja, tapi bencana yang lainnya, memang benar. Jadi alhamdulillah bagi kami satu kebanggaan bahwa masyarakat Purwakarta saat ini memerlukan bantuan dalam hal penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, walaupun misalkan hal-hal kecil itu kontak ke kami. Kami bekerja 24 jam tanpa libur. Kalau kemarin kita melihat libur panjang, ada slogan bagi kami, libur panjang bagi Bapak Ibu, tugas panjang bagi kami semua. Artinya, kami tetap melayani masyarakat Purwakarta dalam hal penanganan bencana, kebakaran, dan bencana lainnya. Terus, yang paling membanggakan bahwa saat ini di Purwakarta, adik-adik kita, anak-anak kita dari kecil, dari taman kanak-kanak, sudah mulai. Kalau dulu mereka ditanya, kalau besar kamu mau jadi apa? Mungkin jawabannya A, B, C, D. Tapi hari ini sudah mulai di Purwakarta, kalau kamu besar jadi apa? Saya ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Ini suatu kebanggaan karena memang tugas pemadam kebakaran adalah tugas yang mulia. Kita menolong tanpa pamrih. Kita tidak mengharapkan imbalan apapun, hanya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan khawatir, jangan ragu, manakala sahabat Ambu ataupun masyarakat Purwakarta pada umumnya apabila memerlukan tugas bantuan kepada pemadam kebakaran, baik itu animal rescue maupun yang lainnya, hubungi kami, pemadam kebakaran dan penyelamatan Purwakarta, 24 jam tanpa libur, tanpa dipungut biaya. Dokter, pagi ini ada kejadian kebakaran. Go! Oh! Come on! Nah, ini ada slogannya nih, selalu Moto. moto pemadam kebakaran itu adalah pantang pulang sebelum api padam gitu ya. Saya ingin tahu juga nih Pak Kadis, hal unik apakah yang diminta bantuan oleh masyarakat kepada petugas pemadam kebakaran selama ini di Purwakarta? Yang paling menarik bagi kita adalah selain cincin, itu sudah biasa saat ini.
Tapi ada satu yang kami tidak pernah belajar sebelumnya, yaitu ada warga, dia memelihara seekor buaya dari kecil sampai 21 tahun, berarti buaya itu sudah besar. Mereka minta bantuan pada petugas kami untuk dilakukan evakuasi. Dalam keadaan kami tidak pernah tahu, tidak pernah mempelajari tentang buaya itu, akan tetapi kami harus mampu memberikan pelayanan. Alhamdulillah, dengan penerangan yang ada, teknik yang bisa kami dapati, kita evakuasi dan kita serahkan ke lembaga yang mengurusi masalah tersebut. Terus ada hal lain yang mungkin tidak pernah terbayangkan bagi kami. Manakala dalam satu rumah terdapat anak kucing kecemplung, itu sudah biasa. Ada satu lagi yang memang tidak biasa. Cincinnya masuk ke got, dia minta bantuan ke kita. Nah, mungkin bagi kita sebuah cincin kecil, tapi mungkin bagi pemiliknya adalah berarti. Maka dengan susah payah, dengan waktu yang agak lama, alhamdulillah cincin tersebut dapat diketemukan. Inilah suatu tugas yang memang kami tidak pernah memilih dan tidak pernah memilah. Yang penting masyarakat Purwakarta minta bantuan, kita harus siap melayani dengan ikhlas. Nah, menarik ya teman-teman, cincin saja. Jadi hati-hati nih, saya lupa pakai cincin gitu ya. Jadi cincin saja ternyata itu meminta bantuan. Ya banyak hal juga, ada yang kemudian di halaman rumahnya sarang lebah, tawon. Nah itu karena kekhawatiran itu harus kemudian dipindahkan kan, seperti itu. Jadi banyak hal-hal unik terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat bingung karena merasa bahwa dia dalam keadaan yang darurat. Maka yang terbesit adalah meminta bantuan dari petugas Damkar Kabupaten Purwakarta. Menarik ya teman-teman ya. Selamat kepada seluruh anggota Damkar dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Purwakarta. Tetap semangat, jaga kondisi tubuhnya tetap sehat, karena dengan modal itulah bisa memberikan penyelamatan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selamat HUT Damkar yang ke-103, pantang pulang sebelum api padam ya. Kita menyapa ini banyak sekali inilah pejabat eselon 3 dan 4 di jajaran Dinas Damkar dan penyelamatan. 24 jam mereka bekerja. 7 hari dalam seminggu mereka standby untuk kemudian menjaga masyarakat dari berbagai macam bencana dan keadaan darurat ya. Mari kita doakan dan support mereka, apalagi di tengah-tengah pandemi Covid yang masih melanda kita. Terima kasih ya Bapak-bapak, hatur nuhun sadayana, tetap semangat ya. Hatur nuhun ya.